Gue samperin kan ke dalam, kenapa gitu? Ini nih si Susan katanya kerasukan gitu. Hah? Susan kerasukan? Orang Susan ada di pohon, gue bilang gitu. Dia lagi duduk nih sendirian gitu. Apaan lu ngaco? Enggak nih, lu lihat di kamar. Pas gue lihat ke kamar, Jen, kalau ibu mau ngasih tahu gitu. Iya bu, kenapa? Si Susan udah nggak ada. Meninggal? Meninggal bang. Innalillahi. Dan si Susan meninggalnya dalam keadaan kaku bang. Masih kaku. Kaku dan misalnya sama kayak waktu kejadian itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu dari jauh. Ya betul, Jawa Timur. Enggak deh, salah, Jakarta Timur maksudnya. Kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu mereka jalan-jalan nih ke salah satu villa yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Nah, saat mereka jalan-jalan, mereka ngalami nih kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Oke. Siapa namanya bang? Nama gue Jen. Zen. Jen apa Zen nih? Muhammad Zen sih nama lengkapnya, cuman biasa dipanggil Jen. Oke, by the way nih kejadian tahun berapa nih bang Jen? Kejadian ini waktu itu tahun 2022 bulan Agustus lah, sekitar tanggal 21 atau 22 Agustus. Oke, berarti tahun lalu bang Jen ya? Tahun lalu, betul. Oke, siap. Tahan lu bang Jen ya. Aman. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Gimana Bang Zen? Kisah pengalaman nih Bang Zen? Bang. Ini benar-benar kisah pengalaman yang gak bisa gue lupain Bang. Karena ada salah satu temen gue yang akhirnya meninggal dunia Bang. Dan ini benar-benar gak bisa hilang gitu dari ingatan gue gitu setelah kejadian ini. Jadi waktu itu tuh gue sama anak-anak di tongkrongan rumah nih rencananya mau ngadain jalan-jalan gitulah ke salah satu villa di daerah Cianjur. Oke, singkat cerita udah jadi, udah nentuin tanggal. Itu kebetulan gue berangkat jadinya sama anak-anak itu hari Jumat Bang. Oke. Hari Jumat, setelah sholat Jumat itu sekitar jam 2 siang, gue sama anak-anak tuh bertujuh. Itu gue naik motor ke sana berangkat. Oke, singkat cerita udah sampai sana itu sekitar jam 4-an Bang. Jam 4 sore. Villanya di daerah mana tuh Bang kalau boleh tahu? Villanya itu di daerah Cianjur Bang. Oke. Daerah Cianjur. Jadi setelah sampai sana, gue sama anak-anak rapihin barang-barang dan di sana juga udah ada Mang Yadi. Mang Yadi itu penjaga villa Bang, penjaga villa di situ. Dia lagi kayak rapi-rapihin gitulah, bersih-bersihin halaman apa segala macam, nyapu. Oke, gue naruh barang sama anak-anak. Selesai naruh barang, gue ngobrol lah sama Mang Yadi ini nih, si penjaga villa. Kalau boleh tahu Mang Yadi berapa umurnya kira-kira yang lu lihat? Kisaran 40 tahun mungkin ya. Oke. Masih muda berarti ya? Belum tua-tua banget sih Bang. Belum tua-tua banget. Nah di situ Mang Yadi pesan sama gue dan anak-anak lain, kalau misalnya nanti waktu nginep di villa ini, mohon dijagalah fasilitas villa gitu. Karena yang sebelumnya itu pada berantakan Bang. Piring, gelas pecah gitu, kolam renang kotor. Mungkin si Mang Yadi ini kesalahan juga lah sama owner si villa ini nih gitu. Jadi tanggung jawab dia gitu. Iya, mungkin dia kena tegur kali ya. Betul. Gue sama anak-anak dikasih wejangan nih sama dia. Jagalah etika gitu. Nanti kalau misalkan di villa ini jangan macem-macem gitu.
pokoknya ngejaga etika aja lah gitu, sewajarnya aja gitu. Singkat cerita Mang Yadi izin tuh bang, izin pamit lah gitu balik, karena katanya dia rumahnya nggak jauh lah dari villa itu. Villanya itu bangunannya sih bangunan tua ya bang, kelihatan dari bangunannya bangunan tua, cuma fasilitasnya masih bagus. Nah di villa itu dapat taman, terus sampingnya ada kolam renang. Di atas taman tuh naik tangga dikit ada saung bang. Kamarnya itu cuman 2 bang, kamarnya seberang-seberangan gitu. Udah singkat cerita, gua lagi nyiapin mie gitu, bikin mie, bikin makanan. Nah temen gua nih bang yang namanya si Andi ini nih nyeletuk gitu, kayak iseng lah ngomong, nggak enak nih kalau isinya laki doang gitu. Gue jemput cewek gue kata dia gitu bang. Gue sama anak-anak yang lain agak gimana gitu bang, maksudnya kan kesepakatan awal nih di awal sebelum jalan, rencananya nih emang laki semua gitu, nggak mau ada ceweknya lah gitu. Jadi agak-agak risih lah bang gitu, maksudnya kok lu bawa cewek gitu. Cuman daripada ntar jadi singgungan, gue iya aja, ya udahlah terserah lu gitu kan, hak lu, urusan lu lah. Udah bang, singkat cerita dia jemput lah bang ceweknya nih bang. Kata dia rumahnya deket, nggak jauh dari situ, di Cibinong rumah ceweknya. Cibinong Bogor. Iya. Dijemput lah bang sama dia ke sana. Nah itu sekitar udah jam 10 malam, gue sama anak-anak yang lain masih nyantai di villa. Sampailah mereka ke villa tuh bang berdua naik motor kan. Gue ajak lah, suruh join kan, maksudnya udah sini gitu, gabung aja sambil makan gitu. Itu kan gue nginep 3 hari 2 malam bang. Rencananya tuh malam pertama itu tuh Jumat malam, emang anak-anak tuh ngerencanain buat istirahat dulu gitu. Jadi nggak ada acara begadang nih bang, istirahat dulu. Nanti di malam kedua barulah boleh begadang gitu. Berhubung kamarnya cuman 2 dan si Andi ini ngide buat bawa ceweknya, kita bingung nih bang nentuin tempat buat tidur. Kan nggak enak ya bang, maksudnya ada perempuan di situ gitu. Akhirnya diskusi ditentuin lah tuh bang, dipencar 4-4. Kan jumlahnya 7, sama ceweknya jadi 8 kan. Nah dipencar 4-4, gue sama teman gue berempat di kamar 1. Si Andi sama ceweknya si Susan ini nih bang di kamar 2, sama teman gue 2 lagi. Udah bang, singkat cerita tidurlah kita jam hampir setengah 1 malam. Setengah 1 malam kita tidur. Jam 3-an itu gue kebelet buang air kecil bang. Pas gue buka pintu kamar, itu gue ngedenger suara jebur gitu, kayak orang berenang bang, lompat ke kolam renang. Gue karena gak mau gimana dan gue posisi kebelet juga kan, masa gue langsung kamar mandi lah gitu. Gue kamar mandi, cuman hati tetap penasaran nih bang, gue pengen ngecek gitu suara apaan sih gitu. Selesai gue buang air kecil, gue ngecek nih bang ke kolam renang. Ternyata itu ada si Andi sama si Susan lagi berenang di situ. Iya. Malam-malam berenang dia. Malam-malam bang, malam-malam berenang. Gue maksudnya udahlah, gue nggak mau ambil pusing dan ngantuk juga bang posisinya. Gue lanjut buat tidur, mutusin buat lanjut tidur aja gitu. Terus pagi-pagi kayak biasa lah bang, sarapan, bangun pagi. Gue rencana mau bangunin kamar sebelah nih bang, kamar sebelah biar pada ikut sarapan juga kan. Pas gue buka pintu, di situ cuma ada temen gue doang nih bang berdua yang cowok. Si Andi sama ceweknya ini nggak ada. Wah, gue bingung ya, maksudnya ternyata dia ada di sofa di ruang tengah tidur tuh bang berdua-dua. Gue bangunin lah, woi makan gitu, buat sarapan. Udah singkat cerita lagi pada sarapan bareng nih bang di ruang tengah. Si Mang Yadi yang penjaga villa itu datang nih bang ke villa pagi-pagi buat ngasihin karpet. Nih karpet buat anak-anak nanti pada nongkrong gitu. Oh ya udah mang, siap gitu. Nah sebelum dia izin cabut, gue dipanggil nih bang sama Mang Yadi itu. Jen sini dah gitu sebentar, saya mau ngomong gitu. Apa mang gitu, saya samperin bang. Dia nanya tuh cewek siapa gitu, kemarin pas dateng kayaknya nggak ada ceweknya deh, cowok semua gitu. Terus gue jelasin lah bang, itu cewek pacarnya teman saya mang gitu, baru dijemput semalam. Oh ya udah nggak apa-apa, cuman saya juga mau nitip ini nih Jen gitu. Tadi lagi bersih-bersihin ngecek ada ini gitu.
apaan tuh Mang? Pas saya lihat, Mang Yadi dikasih barangnya, ternyata itu, maaf nih Bang, bra. Bra itu apa itu? Pakaian dalam wanita gitu Bang. Kutang ya mungkin ya. Mungkin. Beda ya? Beda sih nggak tahu kayaknya. ya, pokoknya bra lah ya. Bra lah gitu. Pakaian dalam wanita lah. Mang Yadi kasih tuh Bang. Nih gitu. Gua kaget kan ya, ini punya siapa gitu. Si Mang Yadi juga nggak mau yang gimana-gimana, langsung yaudah lah Mamang tinggal ya gitu, karena ada urusan nih di Cianjur gitu. Oh ya udah Mang. Gua bawa lah tuh Bang branya ke anak-anak yang di dalam. Gue tanya ini Bang, ini punya siapa gitu. Mang Yadi titipin ke gue, katanya ada di saung. Si cewek ini ngaku katanya itu barang punya gue. Ya udah, gue maksudnya nggak mau permasalahin ya Bang. Ada gue kasih aja gitu. Nih udah singkat cerita, sore abis asar itu gue sama anak-anak yang lain rencana mau turun Bang keluar villa. Niatnya mau cari jagung, sosis gitu, mau bakar-bakar lah Bang. Bakar-bakar. Nah, gue ngajakin nih si Andi sama Susan ini buat ikut turun. Tapi si Andi ngomong katanya gue di sini aja gitu. Gue nggak mau turun gitu. Gue turun lah sama anak-anak yang lain. Tinggal mereka berdua tuh Bang di villa. Pasangan ini? Pasangan itu. Wow, enak ya. Iya. Tinggal pasangan itu berdua di villa. Singkat cerita itu udah sekitar 7:30 abis Isya. Gue sama anak-anak udah selesai dari bawah, udah beli perlengkapan lah gitu. Gue naik lagi nih Bang ke villa. Pas gue naik ke villa, jadi kan sebelum masuk villa gue itu ada kayak gapura gitu Bang. Nah, nggak jauh dari gapura itu kan tempat saung itu tuh. Di situ gue sama anak-anak yang lain ngelihat si Susan nih Bang lagi duduk sendirian di saung. Lu ngapain gitu di sini sendirian? Cuma gue didiemin lah gitu. Dia nggak ngerespon sama sekali, nggak ngejawab. Gue tanya berkali-kali, dia tetap nggak jawab gitu. Pikir gue masih positif Bang. Mungkin namanya pasangan ada aja kali ya ributnya, mungkin lagi ngambek apa gimana nih sama teman gue si Andi ini ya kan. Jadi gue tinggal gue sama anak-anak yang lain masuklah ke villa. Setelah gue negor si Susan, gue masuk ke dalam villa, lagi mau nyiapin alat-alat buat bakar-bakaran. Itu udah malam Bang, sekitar jam 8. Ternyata si Andi ini lagi tidur Bang di kamar 2 sendirian. Gue bangunin lah ya kan. Weh bangun, itu cewek lu sendirian tuh di saung gitu. Akhirnya dia bangun tuh Bang, buru-buru bangun, terus nyamperin ceweknya gitu. Setelah nyamperin, gue sama anak-anak yang lain lanjut aja bakar-bakar gitu. Bakar-bakaran udah siap, kita semua makan di ruang tengah Bang. Makan di ruang tengah. Si Andi sama Susan nih gabung ke kita, gabung. Terus lagi enak bakar-bakar, ngobrol-ngobrol lah gitu. Tiba-tiba mereka berdua keluar nih Bang dari villa. Keluar berdua, gue tanyakan, woi mau kemana gitu. Dia bilang sebentar, mau keluar dulu sebentar gitu. Oh ya udahlah, gue mah lanjut aja Bang ya, tetap lanjut. Ada temen gue si Ricky nih, mungkin kesal kali Bang ya, karena perjanjian awalnya nggak bawa cewek, terus lu enak-enakan nih sama cewek, lu nggak bantuin sama sekali gitu, nggak bantuin anak-anak. Disamperin lah Bang nih sama si Ricky. Pas si Ricky nyamperin, ternyata si Andi sama si Susan itu lagi berhubungan intim Bang di saung. Wow, di saung iya. Di saung. Mungkin karena nggak enak kali ya Bang mau negor, dia nggak berani negor Bang ke si Andi sama Susan. Dia ngomong ke anak-anak yang ada di dalam. Oh, dia ngeliat dia lagi begini gitu maksudnya. Betul. Kelihatan gitu. Kelihatan sama dia, sama si Ricky ini. Dia bilang, si Andi sama si Susan lagi kayak gitu tuh di saung gitu. Iya. Wah, anak-anak yang lain juga gimana ya Bang perasaannya, jadi kesel terus nggak enak gitu kan ya. Mau negur salah, nggak ditegur tetap salah gitu kan. Kesel nggak enak sama pengen juga ya. Oke. Kita nggak ada yang mau ngambil pusing lah, maksudnya udah ngediemin aja gitu, maksudnya nggak enak juga Bang, gue mau negornya tuh risih gitu loh Bang. Serba salah jadinya ya. Jadi serba salah. Nggak lama mereka berdua datang tuh Bang, balik ke anak-anak ke dalam. Dan di situ posisinya anak-anak nggak ada yang mau ngebahas sama sekali nih, lo habis ngapain, lo habis gimana gitu, nggak ada. Didiemin aja Bang. Sekitar jam 11:30 malam, gue lagi rapi-rapiin bekas bakaran yang tadi tuh di teras. Gue kayak ngeliat sekelebatan gitu nih Bang lewat, set gitu. Jadi tuh posisinya di depan villa gue itu ada pohon nih Bang, gede banget pohonnya. Nah, gue ngeliat sekelebatan itu ke arah situ. Gue awalnya nggak mau ngehirauin Bang, cuman
di hati ini penasaran banget kayak ngarahin gue buat ngeliat gitu. Kira gue ngeliat lah. Ternyata pas gue lihat di situ ada si Susan nih bang, sendirian duduk di pinggir pohon, di samping pohon tuh. Gue pertama emang niatnya jujur nggak mau nyamperin bang, cuman karena gue penasaran dan mau tahu gitu lo ngapain gitu di sini, gue samperin lah bang. Pas gue samperin, ternyata si Susan ini lagi kayak bengong gitu bang, bengong, tatapannya kosong bang. Terus mukanya pucet bang, pucetnya tuh kayak pucet mayat gitu, bibirnya biru. Gue tanya diem aja tuh bang, nggak jawab sama sekali. Gue tanyain terus ngapain di sini, ayo masuk gitu. Diem aja bang, nggak ada respon sama sekali. Pas gue lagi kayak gitu di dalam villa, gue dengar suara kayak anak-anak nih kayak ribut gitu, kayak berisik. Oh ya itu ini gitu, kayak gaduh lah di dalam. Gue samperin kan ke dalam, kenapa gitu? Ini nih si Susan katanya kerasukan gitu. Hah? Susan kerasukan? Orang Susan ada di pohon, gue bilang gitu. Dia lagi duduk nih sendirian gitu. Apaan lu ngaco? Enggak nih lu lihat di kamar. Pas gue lihat ke kamar, bener bang, ternyata si Susan ada di kamar. Gue kan bingung ya, yang tadi gue lihat siapa gitu. Gue ngelongok ke pohon, gak ada bang, hilang. Gak ada siapa-siapa. Ternyata si Susan pas gue cek ke kamar, posisinya itu kayak orang kayang gitu bang. Posisinya kebalik celentang, cuman perutnya ngangkat gitu bang. Oh, kayak begini gitu. Iya, ngangkat gini lah gitu. Gitu bang. Terus matanya putih semua nih bang, melotot. Cuman nggak ada hitam-hitamnya, putih semua. Terus mulutnya nganga. Nganga tuh mangap gitu maksudnya? Mangap, betul. Oh. Mulutnya mangap. Gue panik bang ya, maksudnya di situ anak-anak yang lain juga pada panik gitu karena nggak ada siapa-siapa lagi kan, cuman berdelapan doang di situ. Bingung akhirnya. Gue telepon si Mang Yadi nih bang, penjaga villa. Mang, minta tolong gitu. Ini teman saya yang tadi yang cewek kerasukan gitu. Wah saya nggak bisa gitu. Saya lagi ada acara keluarga nih di Cianjur, kata dia gitu. Gue mohon tuh bang, saya minta tolong lah Mang. Nih nggak ada yang bisa bantuin gitu. Udah tuh ngobrol panjang lebar. Mang Yadi bilang, ya udahlah tungguin 1,5 jam lagi. Saya ke lokasi, kata dia gitu. Singkat cerita, nungguin ke lokasi, teman saya si Ricky ini bang, saking paniknya mungkin ya, dia inisiatif lah mau cari warga atau orang pintar sekitaran situ yang bisa nolongin dulu nih sementara nih. Saat dia mau ngambil kunci motor, keluar mau ngambil jaket, mau ngarah ke motor, di pinggir kolam renang tuh ada panci isinya belatung, kelabang sama darah kering gitu bang. Akhirnya dia bawa tuh ke anak-anak, ini gue nemu ini nih di kolam renang gitu. Itu keadaan makin gak jelas bang, makin gak jelas. Daripada gue mikir ngaco-ngaco, gue langsung buang tuh bang pancinya. Gak lama Mang Yadi datang bang, alhamdulillah Mang Yadi datang. Pas nyampe ngeliat si Susan, terus nanya ke anak-anak, ini kenapa bisa begini? Gue kan denger ceritanya si Ricky nih bang, tadi kalau mereka habis gitu-gituan. Cuma gue gak berani ngomong karena biar yang bersangkutan aja lah yang ngejelasin gitu, takutnya entah jadi fitnah. Udah, dan di situ belum ada yang ngomong kenapa. Akhirnya Mang Yadi nyaranin buat bawa dia ke rumah kakaknya. Kakaknya itu kayak orang pinter gitu lah bang. Rumahnya nggak jauh bang dari situ, sekitar 15 menitan lah. Dibawa lah bang ke sana. Itu gue bawa posisinya naik motor bang, dan si Susannya masih kayak gitu. Oh gila. Gue naik motor, bayangin bang, bawa ke Mang Dadan nih. Nah si kakaknya Mang Yadi ini namanya Mang Dadan, yang orang pinter ini. Itu semuanya ngikut ke rumahnya siapa? Mang Dadan tadi? Enggak, ke rumah Mang Dadan itu yang ikut cuman gua, si Andi, Mang Yadi, si Susan sama temen gue 1 orang. Temen gue yang lain sisanya nungguin villa karena barang-barang kan di sana semua bang. Udah berangkat ke sana, sampai sana si Mang Dadan alhamdulillah ada di rumah bang. Dan sama nanya juga, ini kenapa bisa begini gitu. Akhirnya gue ceritain lah, saya nggak tahu Mang gitu, tiba-tiba kayak begini gitu. Saya juga sama anak-anak yang lain awalnya lagi biasa-biasa aja gitu. Terus kata Mang Dadan, ya udah sebentar, yang lain tunggu di sini dulu, ini biar sama saya di dalam gitu. 5 menit lah bang, Mang Dadan keluar lagi ngomong, mohon maaf kalau yang kayak gini saya nggak bisa bantu karena ini harus mengorbanin nyawa, kata dia gitu. Kata Mang Dadan, taruhannya nyawa gitu, saya nggak berani. Mang Dadan gitu.
Gue makin panik dan bingung ya bang, maksudnya kok bisa taruhannya nyawa tuh maksudnya apa gitu. Akhirnya Mang Yadi sama Mang Dadan diskusi lah tuh bang berdua, ninggalin kita orang nih, ngobrol lah berdua. Gue nggak tahu ngobrol apa ya, cuman setelah itu Mang Dadan bilang ya udah masuk semua ke dalam gitu, diajak masuk ke dalam nih bang. Masuk ke dalam, gue sama yang lain duduk, Mang Dadan ke belakang, ke dapur lah mungkin ya. Izin ya sebentar kata Mang Dadan gitu, saya mau ke dapur dulu. Keluar dari dapur dia bawa teko sama gelas isi teh, terus sama 4 gelas kosong. Dia bilang gelas yang udah ada isinya ini jangan diminum gitu. Kalau mau minum pakai gelas yang kosong aja gitu. Oh ya udah Mang, siap. Gue nurut aja lah bang, udah gue minum. Lagi minum kayak gitu, si Mang Yadi bilang kita keluar aja dulu yuk gitu. Maksudnya ngobrol lah, nenangin diri gitu, minumnya di luar. Udah minum di luar, minum teh, ngobrol. Dari atas genteng tuh bang, kayak ada suara orang lari kenceng banget bang. Brrrr gitu berkali-kali bang. Gua kan takut bang ya, maksudnya separuh takut separuh bingung juga ini apaan gitu. Kata Mang Yadi, udah nggak usah dihirauin gitu, baca-bacaan aja sebisanya katanya gitu. Udah gue udah mati sebisanya, gue aja nih bang baca-bacaan gitu. Terus dari dalam rumah Mang Dadan nih kayak ada suara orang teriak bang, kenceng banget suaranya tuh, begir kayak suara ngebas gitu bang, kayak suara bapak-bapak. Ternyata pas gue sama yang lain ngecek, itu si Susan ini lagi teriak gitu bang, kayak kejang mungkin ya, tapi posisinya masih kayak tadi tuh bang, masih kayak gitu. Maksudnya jumpalit begini bang? Betul, jumpalit begitu. Gila serem amat ya. Nah dia teriak kenceng banget bang, cuman suaranya ngebas gitu bang, begir. Jadi Mang Dadan tuh bilang, udah ini insya Allah bisa diobatin gitu, cuma ini sukmanya keambil katanya gitu. Sukmanya si Susan. Raganya mah tetap, cuma sukmanya udah nggak di sini gitu, udah nggak di dalam tubuhnya gitu. Emang kalian pada ngelakuin apa sih gitu. Akhirnya di situ temen gue si Andi ini jujur bang, kalau dia melakukan hal-hal seperti itu. Mang Dadan awalnya sempat marah, maksudnya marah bukan yang artian gimana, cuma kayak nada tinggi lah gitu. Kenapa kayak gitu. Udah dikasih wejangan supaya jangan kayak gitu, kenapa dilakuin gitu. Dia minta maaf lah. Akhirnya kita semua balik lah tuh bang ke villa, sama Mang Dadan ikut nih ke villa. Sampai di villa, si Susan ini ditaruh di kamar bang, ditidurin lah gitu, ditaruh di tempat tidur, tapi posisinya masih jumpalit gitu bang, masih kayang gitu. Dan dia belum sadar? Belum sadar bang. Kan kita bingung ya bang ya, maksudnya ini mau gimana gitu. Diskusi akhirnya diputusin buat ya udahlah ngomong aja ke orang tuanya. Akhirnya gue sama si Andi ini datang bang ke rumah orang tuanya Susan. Yang di mana tuh? Di Cibinong, rumah orang tuanya. Lu malam itu ke Cibinong langsung? Malam itu juga gue ke Cibinong bang. Jauh kan ya? Bener, gue naik motor sama si Andi nih, gue ke Cibinong. Sampai di Cibinong, gue jujur lah sama orang tuanya gitu. Ngomong, Bu, jadi anak ibu ada masalah lah di villa, anak ibu kerasukan. Gue bilang gitu. Ya namanya orang tua ya bang, histeris gitu bang, shock. Apalagi si Susan ini anak yatim bang, bapaknya udah lama meninggal, jadi tinggal ibunya doang. Udah ibunya nangis bang. Gue bilang, Bu, saya mohon ibu dampingin anaknya ikut ke villa sama saya gitu. Alhamdulillah ibunya mau bang. Terus gue berangkat lah malam itu juga bang ke villa sama ibunya. Sampai di villa. Lu jam berapa tuh sampai villa itu sama ibunya si Susan itu? Hampir jam 2 malam itu bang gue sampai villa. Iya. Sampai sana si Mang Dadan nenangin ibunya nih sebelum ngeliat si Susan. Pas ibunya ngeliat si Susan itu makin histeris bang ibunya, karena ngeliat anaknya dalam kondisi kayak gitu ya. Iya. Udah akhirnya Mang Dadan suruh udah yang lain di depan dulu gitu, biarin tinggalin dulu nih si Susan di dalam kamar sendirian gitu. Itu gue sama yang lain ada di ruangan tengah bang. Pas gue lagi di ruangan tengah itu bener-bener hening bang, hening, gak ada yang ngobrol, gak ada yang apa, semuanya sambil baca-baca lah gitu.
tiba-tiba dari kamar 2 nih seberangnya ada suara kayak kaca pecah gitu bang, disambit batu, cetar gitu pecah. Gue sama Mang Yadi nih ngecek bang, gue buka pintu kamar, ternyata nggak ada apa-apa, tapi kacanya bolong bang. Gue nggak mau ambil pusing, Mang Yadi juga tutup pintunya, udah balik lagi gitu ke ruang tengah. Terus dari pintu belakang villa tuh bang, jadi di villa itu ada pintu belakang lagi bang, buat ngarah ke luar lah gitu. Di situ ada kayak suara pintu digedor bang, duduk kenceng banget bang, berkali-kali. Gue sama Mang Yadi lagi nih bang ngebuka. Yang buka sih Mang Yadi ya, gue kan agak takut lah, jujur takut. Mang Yadi buka, nggak ada siapa-siapa bang, kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas habis dibuka, Mang Yadi ngomong pakai bahasa Sunda kayak mangga-mangga gitu. Gue kan makin bertanya-tanya ya bang ya, ini apaan sih gitu. Ditutup lagi, udah nggak ada apa-apa. Balik lagi gue ke ruang tengah bang. Itu banyak bang kejadian yang mulai dari kayak suara orang lari lagi tuh bang di genteng, terus suara orang nyebur ke kolam renang, gue nggak berani ngecek bang karena itu bener-bener ngumpul di tengah, pintu jendela semuanya ditutup bang. Jadi bener-bener nggak mau keluar lah gitu, takut bang, jujur. Terus kayak ada suara kuntilanak gitu bang, kayak suara orang ketawa lah, cuman suaranya jauh tapi pindah kayak dari pohon ke pohon, pindah ke pohon kayak gitu bang. Wah itu bener-bener makin mencekam bang, pikiran gue makin kemana-mana lah gitu. Terus si Mang Yadi ini si Mang Dadan ini ngecek lah si Susan ke dalam kamar. Pas dicek itu si Susannya alhamdulillah bang posisinya udah bisa kayak terlentang lah gitu, tidurnya terlentang, nggak terbalik lagi, udah bisa terlentang. Cuman mulutnya masih mangap, matanya masih melotot gitu bang. Tapi udah bisa interaksi? Belum, nggak sadar sama sekali bang. Iya. Pokoknya masih kaku lah badannya. Nah dari situ diputusin buat bawa pulang bang ke rumahnya di Cibinong. Jam berapa tuh? Itu udah subuh bang. Udah subuh. Jadi bawa pulang ke Cibinong itu gue mesen taksi online bang. Gue mesen taksi online agak lama tuh bang. Nah yang ikut di taksi online itu si Andi, ibunya Susan, si Susan sama Mang Dadan. Gua, Mang Yadi sama teman-teman yang lain itu tetap di villa buat ngerapihin barang bang. Pas gua lagi rapihin barang itu, gua kan ngerapihin kamar 2 ya bang. Di kamar 2 itu di kolong tempat tidurnya itu ada darah bang, banyak banget, dan baunya busuk banget, sumpah baunya kayak bau bangke bang. Gua ngomong ke Mang Yadi, Mang ini saya ngelihat darah terus baunya busuk banget. Di mana? Di kamar 2 gitu, di kolong tempat tidur. Oh ya udah, biarin saya aja yang bersihin, katanya gitu. Biarin saya aja yang bersihin. Udah kamu bersihin yang lain aja. Udah bang, gue rapihin yang lain. Selesai itu pengen jalan ke rumahnya si Susan yang di Cibinong. Mang Yadi ngomong ke gue, Jen, itu kemarin yang barang yang Mamang kasih gitu, itu punya siapa gitu. Itu ternyata punya si Susan mang, gue ngomong gitu. Oh yang bra itu? Yang bra itu. Bra tuh kayak gimana sih? Kutang bukan sih? Bukan kayaknya ya? sih bang. Ntar saya nyari Google lebih deh. ke BH kayaknya lebih kayak ke BH gitu. Pakaian dalam lah bang, pakaian dalam cewek. Cuman di situ kayaknya janggal gitu bang, gue ngerasa janggal. Gue nanya ke Mang Yadi, emang ada apa mang? Nggak apa-apa udah. Udah sampai rumahnya itu pagi bang, hari Minggu pagi. Gue sampai rumahnya, posisinya dia masih kayak gitu bang, masih kaku, dan mulutnya itu masih belum rapet, masih mangap gitu. Sampai sana orang tuanya bilang, udah nggak apa-apa, yang mau istirahat aja dulu gitu. Ini biarin ibu sama Mang Dadan yang ngurusin gitu. Oh ya udah, karena gue juga capek ya bang, belum tidur. Akhirnya gue mutusin buat tidur lah gitu. Tidur di rumah Susan? Tidur di rumah Susan, rame-rame bang semuanya, anak-anak yang ke villa tidur di situ. Hari Minggu sore, gue bangun, makan, dikasih makan kan sama orang tuanya, dikasih makan, gue makan sama anak-anak yang lain. Setelah Isya, itu si Mang Dadan
ngecek lagi bang kondisinya si Susan ke dalam kamar gitu sama ibunya nih, masih ditemenin kan dia sama ibunya. Mang Dadan ngecek ke dalam kamar, alhamdulillah bang, mulutnya udah bisa rapet, cuma matanya masih melotot, badannya masih kaku. Setelah itu dia teriak lagi bang, si Susan ngejerit gitu, cuma suaranya bukan kayak suara yang pertama, suaranya udah balik kayak suara dia, ngejerit kenceng. Si Mang Dadan ngobatin nih bang, ternyata di tubuhnya dia tuh dari kayak rongga-rongga gitu bang, hidung, kuping, keluar belatung, kelabang gitu bang. Dari Susan ini? Si Susan. Oh, gila. Kita makin bingung kan ya. Terus setelah itu Mang Dadan barulah cerita sama anak-anak gitu. Sebenarnya kalian di sana itu nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Cuma ada salah satu dari teman kalian yang nggak disukain sama penunggu situ, katanya gitu. Dan Mang Dadan ngejelasin bang, bahwa yang ngejagain villa itu bukan cuma Mang Yadi, tapi ada makhluk lain yang ngejaga villa itu. Mang Dadan bilang namanya Nyi Ratna. Nyi Ratna ini nggak seneng sama hal yang teman kalian lakuin, hal yang tidak serono. Nyi Ratna ini ibaratnya penguasa di wilayah situ lah bang. Gua nggak paham ya maksudnya gimana detailnya, cuma di wilayah villa itu dia penguasa situlah gitu. Penunggu situlah ya. Penunggu situ, dia nggak seneng bang gitu. Jadi dia masuk ke dalam raganya si Susan, cuma sukmanya diambil gitu. Dan katanya Mang Dadan kemungkinan buat balik lagi sukmanya itu nihil, katanya gitu. Gua sama anak-anak yang lain cuma disuruh doa aja yang banyak buat si Susan dan baca-bacaan sebisa kalian gitu. Udah bang, gue sama anak-anak yang lain, kata ibunya kalian yang mau pulang, pulang aja dulu gitu, istirahat. Biarin ini nanti ibu sama Mang Dadan sama Mang Yadi yang ngurusin, katanya gitu. Oke bang, gue malam itu pulang sama anak-anak yang lain. Sampailah di tempat gue biasa nongkrong, gak langsung pulang ke rumah karena masih syok bang dan masih takut lah gitu. Sampai di tempat tongkrongan itu, Mang Yadi telepon ke gue, bilang Jen gitu, sebenarnya bra yang Mang Yadi kasih tadi itu bukan punyanya si Susan, itu punyanya makhluk penunggu situ gitu. Kan gue bingung ya bang, maksudnya kenapa sih Susan ngakuin itu punya dia gitu. Karena menurut pernyataannya si Mang Yadi ini kan katanya ngobrol sama Mang Dadan. Nah Mang Dadan ini komunikasi bang sama Nyi Ratna yang tadi tuh. Komunikasi katanya bra itu diakuin sama Susan buat nutupin kelakuan dia yang di sawung itu bang. Jadi dia takut tertuduh gitu, maksudnya takut ketahuan lah sama anak-anak. Dan ternyata bra itu sama si Susan dibuang bang. Si Nyi Ratna ini makin marah. Pertama marah karena tindakannya, kedua marah karena barangnya dibuang. Katanya Mang Dadan, Nyi Ratna ngomong kayak gini, apa yang jadi milikku itu milikmu, apa yang jadi milikmu itu milikku, katanya gitu. Jujur bang, gua nggak paham ya bang, maksudnya ya Mang terus gimana gitu. Ya kita sih berdoa aja Jen, semoga si Susan sukmanya bisa balik. Seminggu setelah kejadian, gue sama ibunya masih sering kontek-kontekan bang, nanyain kabarnya si Susan gimana. Dia sempet juga dibawa ke dokter lah, ibaratnya ke medis gitu. Cuma dari sisi medis nggak bisa ngejelasin bang, ini penyakit apa gitu. Medis nggak bisa ngejelasin. Dan Mang Dadan masih terus ngebantuin. Lama lah setelah kejadian, Mang Dadan sering bolak-balik ke rumahnya di Cibinong tuh. Sering bolak-balik bang buat ngecek kondisi gitu. Gue sama anak-anak yang lain juga karena ngerasa tanggung jawab ya bang, jadi sering bolak-balik juga ke Cibinong buat ngecek keadaannya Susan gimana. Setelah 3 bulan, gue ditelepon bang sama ibunya Susan, bilang Jen, kalau ibu mau ngasih tahu gitu. Iya bu, kenapa? Si Susan udah nggak ada.
Meninggal? Meninggal bang. Innalillahi. Gue shock bang, jujur temen gue si Andi ini juga jadi kayak orang tanda kutip gila lah bang. Dia nggak pernah nongkrong, dia nggak bisa diajak ngobrol juga, sama orang tuanya juga sering bolak-balik dibawa ke psikiater. Dan si Susan meninggalnya dalam keadaan kaku bang, masih kaku. Kaku dan istilah sama kayak waktu kejadian itu? Ya dari saat kejadian sampai meninggal posisinya seperti itu terus bang. Matanya melotot, badannya sama kakinya nggak bisa gerak gitu, sampai dia meninggal gitu. Gue sama anak-anak yang lain benar-benar ngerasa sedih bang, karena jalannya ke sana kan maksudnya di kejadiannya kita bareng gitu ya bang gitu. Dan gue sama anak-anak yang lain jujur nggak pernah mengharapkan hal kayak gini kejadian gitu. Akhirnya gue sama anak-anak datang ke sana bang. Kemana nih? Ke rumahnya si Susan yang di Cibinong, minta maaf sama ibunya. Ibunya juga nganggep gue sama anak-anak yang lain itu kayak anak sendiri lah bang. Jadi gue sampai saat ini masih sering bolak-balik ke sana, kabar-kabaran gitu sama ibunya. Dan sama Mang Yadi juga, sama Mang Dadan. Setelah itu udah bang, maksudnya gue sama anak-anak yang lain bener-bener gak bisa lupa banget sama kejadian ini gitu bang. Maksudnya gak bisa hilang lah bang dari ingatan gitu. Nah tadi kan katanya Mang Yadi ini bawa bra nih, bra itu. Nah katanya branya itu punyanya Nyai siapa tadi? Nyai Ratna. Nyai Ratna yang sosok yang penghuni situ. Iya. Maksudnya ini hubungannya sama Mang Yadi sama sosok itu tuh gimana tuh maksudnya tuh bang? Maksudnya kalau dia bisa megang bra gitu, maksudnya atau punya historis tersendiri tuh tentang bra gitu? Nggak ada sih bang, jadi Mang Yadi itu nemuin branya di saung tempat si Susan sama si Andi ngelakuin hal itu. Gitu. Tapi itu bukan punya si almarhum Susan, almarhumah? Bukan punyanya almarhumah. Almarhumah ngakuin itu barangnya mungkin karena takut ketahuan gitu. Tindakannya yang di saung itu takut ketahuan, jadi dia menutupinya, tidak akuin aja lah beranya punya dia gitu bang. Iya, dan terus setelah kejadian nih, setelah sampai almarhumah meninggal gitu ya, orang tuanya sendiri tahu kalau awal kejadian mungkin ya awalnya kita nggak tahu tuh dari yang ini tuh yang enak-enakan itu, atau dia nggak tahu sampai sekarang gitu? Tahu bang. Tahu. Pas gue datang sama si Andi ke sana, si Andi kan belum cerita, tapi setelah gue sama anak-anak mau pulang, itu si Andi jujur sama orang tuanya gitu. Dan orang tuanya alhamdulillah yang nggak maksudnya nggak marah-marah yang gimana lah gitu. Ya, terima aja lah ya. Ya udah kejadian gitu sih bang. Nah jadi temen lu sendiri yang namanya Andi tadi itu, kan tadi lu bilang sempet kayak orang gila ya, ODGJ gitu lah, maaf lah, mungkin bukan ODGJ sih, kayak ngeblank ya. Stres ya. Stres. Sampai sekarang detik ini enggak? Atau iya? Sampai detik ini bang, sampai detik ini baru yang tadinya kan emang kita sering nongkrong bang. Setelah kejadian itu kurang lebih baru 2 bulan belakangan ini lah bang. 2 bulan belakangan ini dia baru bisa gue ajak keluar gitu. Dan itu juga gue jemput ke rumahnya. Sebelumnya dia kenapa tuh? Di rumah aja bang, ngurung diri. Oh, nggak coba dibawa ke dokter atau ke ustadz atau diobatin gitu, mungkin terdampak? Setahu gue sih orang tuanya baru bawa dia ke psikiater gitu bang. Cuman nggak ada dampak apa-apa bang, tetap kayak ngeblank aja gitu. Iya. Gitu. Gila, serem banget ya. Terus lu nggak sempet tanya kalau misalkan yang berhubungan intim suami istri atau diganggu juga sama sosok itu? Atau emang yang bukan muhrim aja? Mungkin ya bang, menurut Mang Yadi nih, karena itu pasangan belum suami istri dan ngelakuinnya itu juga tempatnya salah bang. Mungkin ya menurut gue juga salah sih. Ngelakuinnya aja udah dilarang gitu ya, dari segi agama gue kan muslim nih bang. Itu udah haram gitu. Dan dilakuin di saung gitu bang, di luar ruangan yang kita nggak tahu. Maksudnya kebuka lah gitu. Udah bener-bener nggak ada moralnya sama sekali bang. Dan kebetulan di situ ada sosok yang nggak suka dengan kegiatannya seperti itu mungkin ya. Oke, serem banget ya. Gila sih. Terus kalau untuk si almarhumah ini punya adik atau punya kakak? Oh nggak, dia anak tunggal bang. Ada di situ tinggal saudaranya doang, cuman bukan kandung. Iya.
bukan kandung. Gila ya, liburan gini amat ya. Gue niatnya yang mau liburan jadi nggak jadi bang. Dan lu tahu villa itu referensi dari mana tuh? Entah sosmed, entah emang dari teman-teman, atau emang lu nyari tuh muter-muter gitu? Ya pertamanya gue ngeliat di sosmed, ketemulah kontaknya Mang Yadi. Gue coba buat hubungin, terus gue cek harga kan. Setelah itu gue survei ke sana gitu. Dan cocok tempatnya ya? Cocok tempatnya. Gila sih ya. Serem banget sob. Dan banyak pertanyaan sebenarnya nih bang. Nah itu sosok Nyai Ratna itu emang baru kali itu gangguin pengunjung villa atau emang sering? Mungkin Bang Yadi atau siapa itu cerita gitu? Detailnya sih kurang tahu ya bang. Sebelum gua udah pernah atau belum, Mang Yadi sama Mang Dadan nggak cerita gitu. Cuma di awal datang kan memang mereka udah ngasih wejangan nih supaya jangan macam-macam ya di sini gitu. Maksudnya yang normal-normal aja lah gitu, jaga etika. Mungkin sebelumnya udah ada kejadian mungkin ya bang. Gua nggak tahu sih. Terus Mang Dadang itu nggak bisa ngurusin hal seperti itu? Maksudnya sampai maaf ya sampai almarhum meninggal gitu, apa emang udah nggak kuat? Mungkin kalau meninggal sih takdir ya bang. Iya Kita pasti ya takdir itu. nggak ada yang paham. Cuma mungkin gua rasa batas kemampuannya Mang Dadan sampai di situ gitu. Karena jaraknya kan lumayan panjang tuh bang, 3 bulan. Dan Mang Dadan itu intens bang, bolak-balik buat ngecek kondisinya, ngerawat. Bener-bener fokus ke situ ya? Fokus ke situ. Dan nggak coba dibawa ke tempat yang lain gitu, diobatin? Kurang tahu deh bang, kalau orang tuanya mungkin ya. Tapi sepengetahuan gue cuma Mang Dadan aja nih yang bantuin gitu. Ya mungkin yang namanya takdir ya, mau gimana lagi ya? Iya betul. Ya banyak lah hal-hal yang negatif di situ dan berdampak yang negatif juga ya bang ya. Dan nih bang, mungkin kita kirim Al-Fatihah kali ya buat almarhumah ya bang ya. Ya namanya manusia pasti punya rasa hilaf dan dan pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya, dengan segala kehilafannya. Mungkin teman-teman di rumah juga kita kirim Al-Fatihah nih buat almarhumah, semoga diampuni segala dosanya. Amin. Dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sana. Amin. Al-Fatihah. Nah terakhir nih bang, setelah kejadian itu lu pernah berkunjung lagi ke villa itu yang pernah lu samperin? Belum bang. Belum? Jujur gue sampai saat ini masih trauma bang. Buat jalan-jalan ke villa lagi atau balik ke tempat itu lagi, gue masih takut bang, masih trauma. Masih kebayang banget masih ya? kebayang-bayang bang. Gila. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Zain ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya dimanapun kita berada ya, kita kan hidup berdampingan nih sob. Masing-masing punya kehidupan nih sob. Tapi kadang mereka itu ikut campur sih sama urusan manusia. Ya itulah mereka diciptakan untuk menggoda manusia. Ya dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan balik lagi ya takdir mau dikata gimana lagi ya. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ya pengalaman orang kadang emang buat pengalaman kita juga sih, buat pelajaran ke depan. Jangan sampai kita ngelakuin kesalahan yang orang rasakan gitu. Oke sob, maaf ya mungkin kali ini lagi agak sedikit meriang syahdu, jadi agak sedikit kurang fokus. Oke, sampai jumpa di kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Zain ya. Makasih. Thank you ya. Dadah.